Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, untuk mata kuliah Sosiologi Politik, kita sekarang membahas pertemuan kedua, yaitu tentang hakikat sosiologi politik. Kalau pertemuan pertama membahas mengenai pengertian sosiologi politik, maka pertemuan kedua akan membahas mengenai hakikat sosiologi politik. Adapun capaian dari pembelajaran ini adalah yang pertama, Anda semua memahami dan menjelaskan tentang pengertian sosiologi politik. Yang kedua, menjelaskan tentang perkembangan sosiologi politik. Di awal pada pertemuan pertama pengertian sosiologi politik telah jelas diuraikan apa itu sosiologi dan apa itu politik. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai hakikat dari sosiologi politik itu sendiri. Ya, pengertian sosiologi politik. Apa itu sosiologi politik? Sosiologi dan politik berasal dari dua kata yang secara terpisah mempunyai arti sendiri-sendiri sebagai disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Istilah sosiologi politik pertama dimunculkan oleh Augusto Comte, salah seorang pendiri disiplin ilmu. Pada tahun 1839, di dalam bukunya Course de Philosophie Positive jilid 4 dalam Duperger tahun 2005, secara sederhana sosiologi berarti studi tentang masyarakat. Jadi menurut Duperger bahwa sosiologi itu adalah tentang masyarakat. Tetapi dalam prakteknya sosiologi berarti studi tentang masyarakat dipandang dari satu sisi tertentu. Comte dan juga Spencer, artinya sekarang ini kita sedang berteori sosiologi politik menurut ahli Augusto Comte dan Spencer. Ras dan Althoff menekankan masyarakat sebagai unit dasar dari analisis lembaga-lembaga politik. Jadi menurut Ras dan Althoff bahwa sosiologi itu adalah concernnya tentang mengenai macam-macam lembaga seperti keluarga dan lembaga-lembaga politik, ekonomi dan keagamaan, dan interrelasi antara lembaga-lembaga tersebut merupakan subunit dari analisis. Para sosiolog modern mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial. Jadi menurut sosiologi modern bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial. Studi mengenai interaksi manusia dan interrelasinya. Jadi kalau dalam pengertian sosiologi politik, pengertian politik adalah yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, maka dalam hakikat sosiologi politik adalah membahas mengenai kelompok-kelompok sosial yang berkaitan dengan politik. Nah, dari uraian di atas dapat dikisahkan beberapa pengertian sosiologi sebagai berikut. Yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Yang kedua, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Dan Anda sudah belajar bukan hanya sosiologi politik aja. Ada namanya sosiologi pendidikan, ada namanya sosiologi hukum Lalu yang ketiga, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik individu maupun kelompok dan relasinya dengan masyarakat atau tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Jadi itu adalah secara keseluruhan yang berkaitan dengan sosiologi politik
dibagi menjadi 3 bagian. Lalu setelah Anda memahami apa itu sosiologi, selanjutnya Anda perlu memahami apa itu politik. Di awal sudah dikatakan, menurut Aristoteles, bahwa politik adalah yang berkaitan dengan hubungan interaksi antara individu dengan individu lainnya. Meriam Budiarjo mengemukakan bahwa konsep-konsep mengenai politik adalah satu. Yang pertama adalah negara, state, ya. Yang kedua adalah kekuasaan, power. Pengambilan keputusan, decision making, kebijakan, policy balance, dan pembagian distribution atau alokasi, allocation. Secara terurai, Profesor Dr. Meriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan. Jadi kalau menurut Prof. Meriam Budiarjo, bahwa konsep mengenai politik adalah yang pertama negara, state, ya. Kita tahu, Anda sudah pernah belajar bahwa unsur dari negara itu adalah rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Yang berikutnya adalah kekuasaan, power. Nah, ketika bicara kekuasaan, kita berbicara mengenai bagaimana kekuasaan itu didapatkan. Lalu kemudian bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dan yang terakhir adalah bagaimana kekuasaan itu dipertahankan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah yang berkaitan dengan kebijakan. Yang mengeluarkan keputusan adalah yang mempunyai kekuasaan. Tadi kekuasaan itu harus didapatkan, dijalankan, dan dipertahankan. Lalu dalam proses menjalankannya ada yang namanya pengambilan keputusan atau decision making. Tentunya pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi kebutuhan, ya. Lalu yang berikutnya adalah kebijakan, policy, kebijakan. Ya, itu tadi menurut Profesor Dr. Meriam Budiarjo. Penjelasan lebih kurang sama dikemukakan oleh Ras dan Altop mengenai esensi dari politik. Menurutnya, batasan mengenai politik bermacam-macam. Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia atau proses dengan mata masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu. Ya, teman-teman mahasiswa, ya, Anda untuk lebih memahami, mengerti tentang sosiologi politik dalam hakikatnya, Anda bisa baca dari berbagai macam literatur, Anda bisa baca dari berbagai macam buku, ya, sebagai nanti referensi Anda dalam mempelajari apa itu tentang hakikat dari sosiologi politik. Untuk pertemuan yang kedua ini saya cukupkan sekian. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu nanti di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.